seorang wanita membuat gempar dunia maya dengan mengaku sebagai pewaris tunggal dari kerajaan Mataram kuno, serta dapat mencairkan dana dari 17 negara. Saya jelaskan kepada anak cucuku, saya akan mencairkan uang perjanjian 17 negara. Koletra udah dikembalikan kepada saya oleh Paduka Raja Ngahyang, Raja Bumi, Raja Lautan. Saya sebagai putri pewaris dari kerajaan Surya Loka Langit menciptakan Surya Loka sebagai Mataram kuno, Mataram para dewa, Ngahyang turun bumi sabda jagat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sakung tumati. Saudaraku semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabat Guru Ridwan dimanapun berada, dan juga sahabat Padepokan Bukit Lembah Manah dimanapun berada, doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku semuanya, baik sahabat channel Guru Ridwan ataupun sahabat Padepokan Bukit Lembah Manah, tadi kalian sudah menyimak video seorang wanita yang mengaku sebagai ratu sedunia, yang bisa mencairkan dana di 17 negara. Orang-orang seperti inilah yang akan membuat onar, membuat dunia spiritual tercoreng, membuat dunia semacam orang-orang yang membahas tentang kesatria ataupun tentang yang sejenis, itu akan tercoreng sehingga namanya tidak baik, namanya buruk, dan ketika ada informasi penting masyarakat sudah tidak percaya. Kenapa? Karena sudah terbiasa banyak orang-orang halu, banyak orang-orang yang kena saraf, banyak orang-orang yang aneh, namun juga banyak pengikutnya, saudaraku. Nah, maka di sini saya unggah ini video, kemudian bagaimana pendapat saya. Pendapat saya tentang video itu tadi, itu orang itu perlu ditindak. Ditindak di sini tidak untuk dizolimi, tapi mungkin dibimbing. Ya, barangkali ada gangguan, baik itu gangguan jiwa ataupun gangguan apa seperti itu. Tapi yang jelas, biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang punya latar belakang, yang latar belakangnya bermasalah, mungkin karena ekonomi, mungkin haus dengan kekuasaan, mungkin hubudunya atau terlalu mengejar dunia, atau mungkin karena dia memang suka halu ataupun bahasa lainnya, silahkan ya. Tapi yang jelas, apakah orang ini yang tadi mengaku sebagai ratu dunia itu betul? Tidak sama sekali, tidak sama sekali, saudaraku ya. Jadi kalau kalian masih kepengen menjadi orang yang waras ya, tentu saja jangan sampai kalian terbawa dengan omongannya orang itu tadi, apalagi menjadi pengikutnya. Jangan sampai, saudaraku. Ratu dunia model apa? Kita lihat dari segi apanya nggak ada, dari energinya nggak ada, dari ucapannya ya nggak, dari kekayaannya kalau itu saya nggak tahu. Tapi kalau dari segi apa ya istilahnya, penampilan, malah saya pengen ketawa. Kenapa? Kalaupun itu ratu, tidak kemudian bajunya di seluruh logo-logo dipasang, itu malah nggak sopan itu. Ya logo itu harus kira-kira, kan ada makna logo ya. Misalnya logo yang satu itu khusus sebagai tanda bahwa ini adalah
logo dari misalnya Padepokan ataupun kerajaan ataupun apa, kemudian nanti logo sebelahnya misalnya pangkatnya atau apa, ya sebagai logo itu kan sebagai sandi. Gua merepal di sini pasang semua biar dilihat bahwa ini ratu sedunia, bawa tongkat 2, itu sudah nggak masuk akal juga, saudaraku. Yang namanya tongkat itu ya 1, ya. Kalau 2 itu namanya tongkat untuk alat bantu untuk jalan yang itu, ya. Kalau misalnya kakinya sudah bermasalah, ya. Kalau tongkat yang hanya untuk membantu agar lebih mudah berjalan, ya, itu ya 1 tongkatnya, nggak dua-duanya kayak gini. Kalau 2-nya itu lebih ke bukan tongkat tapi alat bantu kaki yang itu loh, misalnya kakinya sudah tidak normal atau bermasalah, kemudian dibantu dengan tongkat yang di sini dikempit ya gitu. Itu luas kalau 2-nya. Tapi kalau tongkat yang kayak gini tuh kayak orang yang zaman dulu itu, karena di sungai ada orang getek ya, orang yang tukang getek itu, atau perahu dayung mungkin kayak gini. Yang jelas saudaraku, itu saya sangat menyayangkan karena akan jadi membuat dunia spiritual yang sejati itu kacau balau dan terlihat tidak berwibawa lagi, ya. Karena itu banyak orang halu-halu yang mengatasnamakan spiritual, mengatasnamakan orang yang memiliki wangsit apa, orang yang memiliki petunjuk dan lain sebagainya, padahal ternyata tidak. Artinya hanya double-double saja gitu loh, ya. Ya. Nah itu yang saya maksud. Maka dari itu saudaraku, ketika kalian memang seorang pilihan Allah, orang yang diperjalankan oleh Allah, gak usah aneh-aneh, sudah berjuang saja, ya. Perjuangannya di bidang apa misalnya, tupoksinya apa misalnya, di kenegaraan, ya kerja di negaraan, berjuang di negara. Kalau di masyarakat, ya di masyarakat berjuanglah. Mungkin bisa sebagai apa namanya, ya mutin, kaum, kiai, ustadz, ya guru ngaji, ataupun mungkin RT, RW, sudah berjuang situ, berjuang dengan baik, dengan amanah, ya. Jangan gayanya berjuang tapi memeras masyarakat, itu jangan. Katanya dari RW malah membuat apa namanya kesempatan dalam kesempitan, misalnya karena saya RW, kemudian saya akan membuat aturan gini nanti biar seperti ini, ya, atau jadi kadus kemudian nanti disuruh urunan tarikan untuk ini itu, ya jangan seperti itu, harus amanah. Kalau ada raskin, ada beras miskin atau beras jatah, ya sesuai, sampaikan. Kalau dikira yang tercatat itu kok ternyata orang kaya, nggak usah diberi, ngapain sih? Yang sudah kaya kok. Mau di situ namanya orang itu, ya ngomong aja, terus terang aja. Bu, ini namanya nama jenengan, tapi jenengan saya kira nggak pantas kalau mendapatkan bantuan ini. Ini lebih pantas ke orang yang lebih miskin, di sana ada. Bagaimana Bu? Rito enggak? Itu kalau enggak itu nanti ya perjuangannya kadus, bagaimana seorang orang itu nanti bisa luluh gitu loh. Itu perjuangan, jangan malah saudara sendiri yang masih dekat itu yang dicatat supaya nanti dapat bantuan, itu enggak amanah saudaraku. Jadi bagi kalian ketika merasa diperjalankan oleh Allah, berjuanglah tanpa harus mengatakan saya ratu sedunia, saya rajanya raja, atau raja di raja, atau saya adalah apa namanya ya, Satrio Piningit, saya adalah Imam Mahdi, saya adalah Ratu Adil. Yang ada Ratu Pekok. Yang ada Ratu Pekok, bukan Ratu Adil, ya. Jadi nggak usah disampaikan, sudah berjuang. Nanti orang yang akan menyampaikan Ratu Adil, Ratu apa itu orang lain. Ya, misalnya saya merasa ada sosok kok berjuangnya luar biasa,
sampai saya merasakan kemakmuran karena orang itu yang memperjuangkan. Betul-betul dia adalah Ratu Adil, betul-betul itu adalah Satrio Piningit yang sekarang sudah muncul, kan gitu. Bukan berarti saya Satrio Piningit, kamu harus ikut saya, nanti akan saya kasih dana amanah. Dana amanah opo ngono lho, dana amanah ngono kuwi. Dana amanah kuwi dana yang dari Allah, rezeki dari Allah yang harus disampaikan untuk orang miskin, untuk orang yang membutuhkan. Ya, karena apa? Rezeki kita, sebagian dari rezeki kita itu milik orang lain. Jadi misalnya kita mendapat rezeki 1 juta, ya, kita harus paham, lihat kanan kirinya, oh ada orang yang membutuhkan, kasih dia, gitu. Berjuang, saudaraku, ya, seperti itu. Jangan ratu sedunia, ratu adil, ratu apa nanti. Tapi kenapa nggak ada yang mengaku sebagai Raja Namrud atau raja atau mungkin itu siapa ya, Raja Fir'aun, itu kok nggak ada sih yang mengaku seperti itu? Coba deh ngaku saya adalah Raja Fir'aun kayak gitu, atau mengaku saya Raja Namrud gitu, atau gimana gitu loh. Ya, Ratu Adil, ya, yang bagus-bagus yang diakui, yang diklaim itu yang bagus-bagus. Gitu loh. Kenapa saya ngomong seperti ini? Apa karena benci? Ya bisa jadi, tapi bencinya bukan benci karena iri dengki, itu bukan, tapi bencinya gini, nanti jadi orang-orang yang sudah terbiasa melihat kehebohan seperti itu, kalau ada informasi yang sesungguhnya jadi nggak percaya dia, masyarakat jadi nggak percaya, sudah bosan dengan berita-berita seperti itu. Nah termasuk juga nanti membuat dunia apa ya, spiritual itu sudah tidak berwibawa lagi, ya. Ya kan biasanya kan hal-hal seperti itu kan memang identik dengan dunia spiritual, ya, seperti itu, yang katanya dapat wangsit, dapat ini, dapat petunjuk, dapat ilham dan lain sebagainya, kan gitu. Nah ini jadi nantinya arahnya ke situ, identiknya ke situ. Nah, maka kalian semuanya itu harus betul-betul harus berhati-hati di zaman akhir. Jangan suka mengaku-ngaku seperti itu, ya. Jangan mengaku sebagai Ratu Adil, mengaku sebagai Satrio Piningit. Kalau memang merasa diperjuangkan oleh Allah, cukup berjuanglah seperti itu. Nah, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.